Potong kuping, udah ingkar janji terus. Tidak akan mampu kau memotong kupingku, jangankan kau, orang sana, aku bilang. Tuhan kau nggak mampu berdebat sama aku bilang. Sudah dijawab semua, kau aja yang nggak apa. Sebentar, terima ya. Sebentar, Ya. sebentar, aku buka ayatnya dulu. Potong kuping, udah ingkar janji terus. Tidak akan mampu kau memotong kupingku, jangankan kau, orang sana, aku bilang. Tuhan kau nggak mampu berdebat sama aku bilang. Oke, aku lanjutkan. Nandar, inilah kau ketidaktahuan kau, Nandar. Kau bilang Yesus menikah umur 18. Logika kau nggak nyambung, mandek. Kenapa nggak nyambung? Di Lukas 7 Yesus tidak kenal perempuan itu. Masa dibilangnya istrinya pendosa? Yang benar aja kau. Ada nggak Muhammad mengatakan sama Aisyah ini pendosa? Ada nggak? Nggak ada, Nandar. Kau keliru, logika kau nggak nyambung. Kau yang membuat dalil, kau juga yang tidak mampu mempertahankan dalilmu. Pahami dulu, Nandar. Paham? Oke. Sekarang kau bilang Rabi. Kau tanya Rita Wahyu itu siapa syarat imam? Harus Lewi. Kalau dia bilang bukan Lewi, kusuntik dia nanti. Itu biar tahu kau. Harus dari gurungan Lewi. Tanya sama dia Rita Wahyu itu. Sang debater nantang kau bilang, membuktikan bisa nggak Rabi dari golongan hantu belau? Nggak bisa, harus Lewi. Paham ya? Imam juga harus dari Lewi. Maka kita baca Ibrani 7 ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Karena Lewi, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Yesus itu menurut peraturan Melkisedek. Dan yang tentang tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Paham gak kau? Yang ahli Taurat bertanya sama Yesus kan mau menguji. Tuhan, hukum mana yang terutama? Maka dia mengatakan iya guru. Gak salah. Dia guru bukan karena dia guru agama spiritual dari situ, Nandar. Karena dia tidak ada garis Lewi. Paham itu? Tetapi karena dia punya murid 12 orang pertama, dia yang cari sendiri. Beda dengan guru-guru di Bait Allah, murid yang datang kepada dia. Pahami, Nandar? Oke. Sekarang kau bilang apa kapasitasku, Nandar? Memang kapasitas kau apa? Inilah lucunya kalian kalau berdebat selalu nanya kapasitas. Kalau sudah menanya kapasitas, sudah jelas kelanjutannya apa? Lapor polisi. Karena tidak punya kapasitas. Nandar, itulah hebatnya ajaran Kristen. Siapa di antara Petrus itu nggak sekolah loh. Petrus, Paulus, semua tidak ada yang sekolah. Mana ada sekolah agama itu? Kalau enggak dia bukan menjala ikan, tapi sudah di bait-bait Allah. Memang apa hebatnya Rita Wahyu? Oke, dia kaum skolar, tetapi dia ingat ya, bicara Bible ini, Nandar, di luar kitab suci, di dalam Roh Kudus. Pahami, ini connect. Mau dia profesor, doktor, hantu belau pun, saya berani berdebat sama orang itu. Dan itu sudah saya garansi. Ketika bicara Yudas, lawan saya Dr. Panden Solang itu, Ketua STT di Jakarta, Perbum Peritatis, MYM, Esra Soro. Bisa mereka mengalahkan dalilku? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena di luar kitab suci, di dalam Roh Kudus. Nandar, jangan kau terguncang. Semua dalilmu dalil sampah. Aku patahkan semua. Kau bilang gak aku jawab. Surat 13 ayat 38 tidak bisa kau tunjukkan. Mana, Nandar, buktinya surat 13 ayat 38? Tunjukkan sama aku ucapan seorang penafsir Isa menikah. Sampai hari ini gak bisa kau. Sedangkan Allah SWT tidak ada mengatakan Isa menikah. Bahkan Muhammad pun di dalam semua hadis tidak ada mengatakan Isa menikah. Kok kau bisa? Dari mana sumber kau bicara itu, Nandar? Jangan terlalu lantam kali kau. Itu kau sudah menghujat Isa. Untung Isa bukan Muhammad. Kalau Isa setara Muhammad, pasti kau sudah dikejar orang mengatakan Isa menikah.
Memang Muhammad yang paling tinggi kan, sekalipun pernah berdosa. Sudah. Data dari Kristen kau bilang. Memang data dari Kristen itu menjadi satu keharusan. Banyak aja orang Kristen yang menulis biar laku bukunya, biar dia terkenal, biar dia tersohor. Itulah di kalian tolak. Ya saya tolak, saya bilang doif. Barbara Tering, bagaimana mau saya masukkan itu ke dalam iman saya yang ini? Iman saya ayat menjelaskan ayat, cukup. Gak perlu ini karangan, memang kau kira ini Al-Quran. Yang butuh hadis, yang butuh istimewa ulama, yang butuh lain-lain, ini gak perlu nandar. Ini kitab paling hebat sedunia. Terima kasih. Jangan lupa ya, Al-Quran itu surat 13 ayat 38, buktikan. Aku ingin tahu sekali. Mik. Udah. Itu PK-PK-nya tetap layar ya. Oke, kita mulai. Tap layar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rudi, kamu ini kalau dalam bahasa Arabnya jahilun murokab. Kamu tanya nih nanti Bambang Nursena, Pak Bambang apa jahilun murokab? Kamu itu Rudi jahilun murokab. Nah, Ibu Rita Wahyu lulusan Israel, bahasa Ibraninya jauh dari saya. Kalau Bambang Nursena itu kan cuma pemandu wisata ya. Ya 11-12 lah dengan saya berani debat sama Bambang Nursena ya. Ibu Rita Wahyu bahasa Ibraninya jelas, mantap. Saya juga kalau kamu tanya kapasitas saya debater muslim, baca Ibrani bisa, baca Arabik bisa, baca Yunani bisa. Saya belajar Ibrani 3 tahun. Tanya si Sueb, ya, itu seperguruan dengan saya bahasa Ibraninya. Kita lihat nih. Ini saya belajar bahasa Ibrani sampai buku saya sampai gini loh, 3 tahun habis nih, tamat ini segini, ya kan? Kapasitasmu apa? Karena kamu tidak punya kapasitas, Rudi. Kamu ditanya Mispot, Nandar, sejak kapan? Saya tanya di mana hukum dibolehkannya seorang laki-laki mencium wanita yang bukan suaminya, bukan istrinya? Nandar, Yakub saja mencium Rahel sebelum nikah. Ini kan bukti Anda tidak tahu hukum. Mispot itu baru ada setelah Musa, Torah namanya, singular. Kalau pluralnya Torot. Mispot ada 613. Kamu bilang Yakub, kan ini tanda ketidakmampuanmu berapologet. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Nandar, Verbum Veritatis, Esra Soru. Siapa lagi? MYM kalah debat dengan saya karena saya dapat bimbingan Roh Kudus. Emang si MYM tidak punya Roh Kudus? Emang si Esra Soru tidak punya Roh Kudus? Emang si Verbum Veritatis tidak punya Roh Kudus? Mereka sama-sama Kristen seperti Anda. Jadi kalau kamu mengatakan kamu mendapatkan bimbingan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus yang mana? Kamu saja tidak sanggup mengalahkan saya. Ditanya apa? Sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah belajar Talmud? 1. Di mana hukum mispot mana yang membolehkan seorang perempuan mencium seorang laki-laki? Enggak kamu jawab, ya. Di mana usia Yesus dari 13 sampai 30 tahun? Enggak kamu jawab. Kamu bilang tadi rabi. Itu jelas, Rudi. Syarat menjadi seorang rabi itu menikah. Kamu nanya lagi, Quran surat A'rod ayat 38. Tafsir itu ada 2, Rudi. Tafsir relatif, tafsir mutlak. Kul huwa Allah itu Maha Esa. Tidak usah perlu penafsiran. Allah ya Esa. Jadi boleh ada ilmu tafsir ada tetapi ini orang ketika ayatnya itu muhkamat, ayat yang sangat jelas. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Jelas kul huwallahu ahad. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad menikah itu Quran surat Ar-Rod ayat 7 ayat ke-38.
Di dalam hukum Islam, baik Yesus menikah atau tidak menikah, tidak apa-apa. Kalaupun Yesus tidak menikah, tidak apa-apa. Tetapi fakta Alkitabmu, fakta arkeologimu, Yesus menikah. Data Alkitabmu, Yesus menikah. Saya hanya sebagai seorang gembala agung. Saya evangelis agung yang mewartakan kebenaran firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Kalau saya sampaikan Al-Quran, kata Yesus jangan engkau berikan mutiara kepada gogok, kepada babai, nanti diinjak-injak. Al-Quran adalah mutiara. Mutiara yang paling berharga adalah Al-Quranul Karim. Jadi percuma saya sampaikan Al-Quran, kamu nggak bakal terima itu. Kalau saya sampaikan Alkitab, itu adalah kitab yang kamu percayai. Kenapa kau elus-elus kepalamu? Kamu bisa saja mengalahkan Verbum Veritatis Esra Soru, tapi Esra Soru, Verbum Veritatis, Bambang Nursena, dan Rudi Yohanes belum tentu bisa ngalahin saya. Baca Ibrani bisa, baca Yunani bisa, baca Al-Quran bisa. Ya, jawab pertanyaan saya, Rudi. Jangan ngalor ngidul kemana-mana. Gak malu kau? Gak malu kau? Ditanya apa, jawabnya kemana-mana, mengumpat, ya, mengumbar kebencian, sampai minum beberapa kali, haus kau, pusing kau cari jawabannya, Rudi. Dari tadi aku mau ketawa, takut dosa. Kau menyanyi kayak mau nangis. Tuh kan, ketawa Aduh, santai, jangan nangis, Nandar. Enggak, oke. Ketawamu Sudah. Ayo, 3, 2, 1. Ya. Iyalah, ya. Wajahmu nangis, oke ya? Met. Oke. Giliran aku lagi ya. Nandar, kau bilang Ibu Rita Wahyu kau anggar-anggarkan, Nandar. Yesus saja mengatakan apa? Jangan seperti ahli Taurat. Mereka si boto surat. Mereka tahu surat, tapi nggak tahu yang tersirat. Itu kan sudah kritik Yesus. Kayak kau tuh ahli Taurat, Nandar. Kau tahu baca, tapi nggak, artinya kau nggak tahu. Logika kau nggak pernah nyambung. Kau bilang Yesus menikah 18 tahun. Terus kau bilang istrinya Maria Magdalena dari Betania. Terus kau bilang itu pertemuannya nggak dikenalnya. Ini pendosa katanya. Masa ada seorang suami mengatakan istrinya pendosa? Kan lucu kok, Nandar. Dan dia meminyaki di rumah orang, nggak di rumahnya sendiri. Logika kau di mana? Itulah kau namanya orang yang tahu surat, tapi nggak tahu tersirat. Itu. Maka kau dikatakanlah ahli Taurat. Paham, Nandar? Oke, ku lanjutkan lagi. Mau apapun kau bilang Rita Wahyu, tidak ada keharusan di dalam Bible ini. Kami percaya Rita Wahyu. Yesus saja tidak percaya sama ahli Taurat. Paulus saja berdebat sama ahli Taurat. Petrus pun berdebat. Apa sekolah Petrus? Sehingga harus ahli Taurat punya pegang kendali. Gak ada, Nandar. Oh, Maria Magdalena yang pendosa itu, pemimpin para rasul. Pakai isi kepala kau. Itu Maria Magdalena yang selalu ikut Yesus. Ada 2 Maria Magdalena, Nandar. Ini yang gak kau pakai dengan baik dan benar. Cobalah pakai dengan baik dan benar, ya, Nandar. Ya. Kemudian, kau bilang Roh Kudus. Yesus mengatakan ujilah. Semua orang mengaku punya Roh Kudus, Nandar. Maka tugas kami menguji. Makanya kami berdiskusi. Kan itu, Nandar. Saat ini karena kami beradu ilmu, standarnya siapa yang bisa mematahkan dalil siapa, itulah yang dikarunia Roh Kudus. Kalau yang lain Tuhan yang menentukan, Nandar, bukan aku. Bukan dia profesor, doktor hantu belau lantas saya kalah, nggak bisa. Kita berpatokan pada ini dulu. Karena kita bicara iman. Berbicara iman, berbicara kitab suci. Lah kau bicara Al-Quran tidak tahu. Karena kau sudah kalah menyerah, apa kau bilang? Ya tidak apa-apa, mau menikah, mau tidak menikah. Sedangkan kau mendalilkan dia menikah. Kan sudah kalah kau tuh, Nandar. Kalah telak lagi. Untuk menutupi kekalahan kau bilang, ya nggak apa-apa, mau menikah tidak menikah nggak bagi kami nggak masalah.
Karena memang tidak ada dalilnya, Nandar. Masa lebih hebat kau dari Ibnu Katsir? Masa lebih hebat kau dari Muhammad? Muhammad saja dalam hadis tidak pernah mengatakan Isa menikah. Ujuk-ujuk datang kau mengatakan Isa menikah. Kaulah Nabi itu. 2 kalimat syahadat, ayo biar ku ucapkan. Nandar, Rasulullah, biar ku bilang. Karena kau bisa mengatakan Isa itu menikah, sementara Muhammad, junjunganmu tidak pernah mengatakan Isa menikah. Kau buka satu hadis. Ini kerat, kalau bisa kau kerat. Kenapa susah-susah? Dari dulu aku tantanganku begitu. Mampu kau? Enggak mampu. Makanya orang pergi meninggalkan kau. Lihat itu hanya 300 orang ngasih koin. Aduh. Mana Yesus? Sudah kulihat Lukas 2, baca di ayat akhir. Maka orang tuanya mengambil dan menyimpan seluruh rahasia ini. Selesai. Rahasia itu disimpan, tidak disebarkan. Lantas bagaimana mereka tahu? Berarti bocor rahasianya. Apa begitu? Tanya Rita Wahyu. Mana lebih mulia Rita Wahyu atau Injil Lukas itu? Seluruhnya disimpan, dirahasiakan. Kok tiba-tiba Rita Wahyu tahu rahasia itu? Dari mana Rita Wahyu tahu? Datang Allah kepada dia memberi wahyu. Nabi lah dia kau buat. Kau angkat aja dia Nabi. Bagiku enggak masalah. Ya. Terus kau bilang apa lagi, Nandar? Wah, dia Rabi. Sudah ku bilang dia tidak garis keturunan Lewi, Nandar. Dulu sudah pernah kau kubal bali sampai nengel. Kok kau ulang-ulang lagi itu? Buktikanlah Yesus itu keturunan Lewi. Bisa enggak? Buktikan sebuah surat yang bisa mengangkat orang bukan Lewi menjadi imam. Bisa enggak? Enggak ada cerita. Yesus itu menjadi imam menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Harun. Sementara Yesus hidup di bawah peraturan Harun. Terima kasih. Gimana Lar? Bisa kita tutup dan jam 10 nih. Lanjut lagi. Oh, silakan. Ini kan memang akunku yang kecil. Kalau yang biasa itu akun 111.000. Iya. Nggak usah kau nangis gara-gara itu aja. Iyalah. Bukan masalah. Aduh. Iya. Sebentar, jangan framing. Makanya kau nggak bisa mengalahkan data saya. Kamu menyerang pribadi dengan mengatakan tuh. Data mana yang nggak bisa Sabar dulu. Aku mau menangkapi bukan data. Nggak usah pakai nangis ya. Enggak. Loh, tuh kan framing. Kamu sudah tahu akun aku ini jarang dipakai, susah FYP-nya. Itu yang pertama. Ya kan, kamu bilang Nandar kamu ditinggalkan penontonmu, koinmu kalah. Kamu orientasi koin lagi. Aku dari tadi nggak ngomong koin loh. Alah, buktinya kau bilang tadi, ayo masa kita kalah, kau bilang banyak kali cakap kau, logika kau nggak nyambung. Ucapan kau di awal, di tengah apa, di akhir apa. Ayo kita dukung koin, masa kalah, udahlah. Nggak usah kau para munafik kali, sok-sokan. Sabar, aku tadi nggak ngomong koin deh. Teman-teman tap layar. Bukan setelah koin. itu ada juga kau bilang kalah kita. Kau kan kalah dalam urusan apa? Iya. Urusan koin Itu kan. Bukan kalau yang ya sudahlah. Kalau orang Kristen, aku 20.000 Jo. Kau 30.000 lebih. Aku 20.000 masih penggemarku. Baik. Dan ditinggalkan orang kau, Nandar. Ya, dimulai, siap, nggak apa-apa lah. Oke ya teman-teman ya. Yang mengatakan Yesus istrinya Maria Magdalena itu Maria Magdalena sendiri. Makanya karena data bahwa Maria Magdalena itu adalah istri daripada Yesus, Injilnya diapokripakan. Apokripa itu kamu cari sampai ujung langit pun, apokripa itu bukan palsu tapi disembunyikan. Saya sudah saya tampilkan lagi ya. Ini Injil Maria Magdalena, ulasan Injil Maria Magdalena. Petrus saja mengakui, Rudi. Petrus berkata kepada Maria, ini sini Maria Magdalena ya, kami tahu cinta guru terhadapmu berbeda dari cintanya terhadap wanita-wanita lain. Beritahukan kepada kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang belum kami dengar sebelumnya. Jadi diakui loh oleh Petrus kalau
Yesus itu adalah suami dari Maria Magdalena. Karena itu Injil yang kemudian sangat benar keberadaannya, maka ditutupi, disembunyikan. Bahkan kalau kita lihat Rudi ya di sini ya, ini dari website Hidup Katolik ya, dari Katolik nih. Di Katolik saja itu membela loh, membela apa? Membela Maria Magdalena, bahwa Maria Magdalena itu bukan seorang pesundal gitu ya, bukan seorang ini, bahwa bahkan dia itu adalah kepala dari para rasul. Orang Katolik saja, romo-romo Katolik saja membela eksistensi Maria Magdalena sebagai apa? Sebagai ini nih, sebagai apostorum apostola, rasulnya para rasul, atau dalam Islam itu Sayyidul Mursalin. Nah, itu saya sudah sampaikan data. Sedangkan pertanyaan saya, belum pernah sedikit pun kamu menyentuh substansi dari pertanyaan saya. Saya tanyakan, berulang kali saya sampaikan, kenapa Yesus tidak diceritakan dari usia 12 sampai 30 tahun? Kamu tadi mendiskreditkan Ibu Rita Wahyu. Punya kapasitas apa Anda? Orang sekolah aja lulusan teknik kok. Ibu Rita Wahyu STT, sekolahnya di Israel, di Yerusalem. Lu sekolahnya di swasta, jurusan teknik lagi. Ya beda kelas lah. Lu ditanya misbot aja nggak ngerti, bahasa Ibrani nggak bisa baca, bahasa Yunani nggak bisa baca, sok-sok hebat nantang Bu Rita Wahyu. Lu nggak ada apa-apanya Rudi. Gua tanya usia 12 sampai 30 tahun saja lu nggak paham, lu nggak jawab. Gua tanya di mana hukum mispot yang membolehkan seorang perempuan menciumi Yesus, nggak kamu jawab. Di mana hukumnya? Kemudian Markus 12 ayat ke-32, Yesus dibilang rabi, kamu masih menolak. Di mana Imam Melkisedek? Di mana ini itu? Yang jelas tertulis Yesus adalah seorang rabi. Syarat menjadi seorang rabi adalah kawin. Makanya bapak-bapak gereja menutupi usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun. Karena faktanya usia 18 tahun Yesus diwajibkan untuk menikah. Sudah saya tunjukkan beberapa literasi, beberapa referensi, tapi benar firman Allah dalam Al-Quran ya. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama saja, diberi peringatan atau tidak, mereka ini udah bebal. Kemudian C19, terima kasih. Kemudian di dalam Al-Quran ayat berikutnya itu Quran surat Al-Baqarah ya, khotamallahu ala qulubihim, sudah tertutup pintu hatinya, wa ala sam'ihim, sudah tertutup pendengarannya, wa ala absarihim, dan sudah tertutup penglihatannya, walahum adzabun adzim, bagi mereka siksa yang sangat pedih ya, walahum adzabun adzim, bagi mereka itu siksa yang sangat pedih. Orang sudah jelas datanya, kamu sama saja dengan si RK ya. Ditanya apa, jawab apa. Al-Islamu ya'lu la alai wa kulija al-haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Luar biasa si Rudi ini. Dableknya luar biasa gua. Dari dulu nggak pernah berubah. Rudi. Baik. Oke ya, saya sampai kapanpun Rudi nggak bisa menjawab karena memang Yesus menikah. Saya rasa untuk sesi malam ini sudahlah, kita closing aja, masing-masing menyampaikan. Loh kenapa? Kalau mau lanjut nggak apa-apa sampai enggak. Kalau kamu mau lanjut nggak apa-apa sampai kapanpun aku ladenin. Tapi jawab pertanyaan saya. Tadi pertama bicara siapa? Pertama pembukaan kan kau. Iya. Aku lagi lah sekarang bicara, baru kita closing. Aku tunggu dulu dong aku bicara baru closing. Ya boleh, silakan. Ya, matikan mic-mu ya. Selo Nandar, jangan lari. Mau lari. Aduh. Ya nggak apa-apa. Habis ini sudah matikan mic-mu. Iya. Siap. Nandar, kau saja sudah keliru menentukan Magdalena yang menjadi kau bilang pimpinan para rasul itu. Bukan yang pendosa itu Nandar. Tapi Maria Magdalena yang lain.
yang sering ikut Yesus. Kau baca Yohanes 11, ada lagi situ Maria lain, Magdalena lain. Itulah adiknya, saudaranya daripada Lazarus. Makanya Nandar kau keliru. Oh, Yesus menikah dengan istri yang umur 18 tahun. Terus bertemu orang itu di rumah si Simon. Dibilangnya, ini pendosa. Masa ada suami? Mungkin kau gitu di rumah kau ya? Kau bilang istrimu pendosa sama orang. Gak mungkin Nandar. Aduh. Sudah. Kemudian kau bilang lagi, tidak bisa ku jawab. Semua udah ku jawab Nandar. Mana kisah Yesus sudah ku baca, Lukas 2. Ada. Apalagi yang belum ku jawab Nandar. Siapa pimpinan para rasul? Petrus, baca kisah para rasul 2. Saya hanya berpatokan pada ini Nandar. Gak bisa kau bantah. Lukas 2 juga begitu Nandar. Kita baca ayat terakhir. Kenapa? Rita Wahyu. Mulai dari ayat 50 aja. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Kok Rita Wahyu bisa tahu? Memang Maria bercerita kepada Rita Wahyu? Kan tidak Nandar. Kalimat itu jelas menyimpan semua dalam hatinya. Paham ya? Nah itu Nandar. Begitu cara berpikir yang smart. Smart friend. Selalu Nandar. Kemudian kau bilang, Petrus itu memang ada belajar agama Nandar. Enggak ada Nandar. Kenapa dia bisa berdebat dengan ahli Taurat? Orang Farisi. Bahkan Paulus yang mengenal Yesus terakhir, hanya didatangi Yesus, dia bisa jadi cerdas. Enggak ada sekolahnya itu Nandar. Gimana sih kau? Petrus itu tukang jala ikan. Aduh, Nandar. Yesus dibilang rabi. Yang membilang itu siapa? Kalau Yesus diangkat menjadi rabi, tidak mungkin ahli Taurat ingin membunuh Yesus. Itu fakta Nandar. Pahami dulu. Dia diangkat menjadi rabi. Masa ahli Taurat memusuhi dia? Enggak ada itu. Dia rabi bagi 12 murid, bagi 17 murid, bagi 120 murid, bagi 5.000 orang itu. Ahli Taurat itu kan datang ingin menguji. Makanya aku bilang sama kau, buktikan fakta. Bisa nggak seorang rabi di luar Lewi? Katakan sama siapa itu? Si perempuan itu, kalau itu kau anggar-anggarkan sama aku. Bisa nggak seorang imam dari luar Lewi? Nggak ada Nandar. Paham ya? Kan sudah dulu udah kuhajar kau tentang ini. Masa kau lupa? Kau ulang-ulang kesalahan yang sama? Ya. Sesudah itu kau ambil ayat Al-Quran Nandar. Kau bilang kami bebal. Kau bilang aku begini-begini. Yang bebal itu kau. Muhammad saja tidak bisa dan tidak pernah mengatakan Isa menikah. Kau lebih hebat dari Muhammad? Berarti kau sama dengan bicara kepada Muhammad, meyakinkan bahwa Isa menikah. Muhammad menolak. Berarti Muhammad bebal juga menurut kau? Kan tidak Nandar. Muhammad saja tidak ada dalam satu tafsir, satu hadis. Oh itu bukan mutasyabihat. Tapi ini, aduh Nandar. Kau baca surat 13 ayat 38. Itu harus kau tafsir dengan baik dan benar. Beberapa, bukan semuanya Nandar. Aduh. Al-Quranmu saja nggak bisa kau jawab, sok-sok bicara Bible kau Nandar. Tidak satu pun bisa kau tunjukkan ayat atau tafsir atau hadis di mana Muhammad sebagai junjunganmu mengatakan Isa menikah. Gak ada Nandar. Terus kau bilang kami bebal karena tidak menerima Isa menikah. Berarti kau membilang Muhammad bebal dong. Karena tidak ada mengatakan Isa menikah. Andai kau hidup di zaman itu, kau katakan, oh Isa menikah, datang Muhammad. Tidak. Oh enggak, Isa menikah ini Barbara Tering. Oh 6 rukun iman. Tidak ada dibilang beriman kepada Barbara Tering. Paham gak kau Nandar ya? Semoga kau paham. Terima kasih Nandar. Ya, terima kasih. Ya.
Hmm. Ya. Tapi janji kita tadi closing di tempat kita masing-masing. Oh, gak ada, atur aja gitu, lari kau. Kan sudah kita sepakati tadi, matikan mic, bicara kita. Enggak. Putar ada, kita masih rekaman. Kita kan sama-sama punya rekaman di YouTube. Ada belum? Sama aku Di punya YouTube kan rekaman ada. nanti. Oke, ya sudah. Kenapa? 3 menit kamu ya. takut? Oh, aku nggak nanti pernah penonton takut. Ya sudah, 3 menit. Silakan Anda ngomong, nanti saya 3 menit. Oke. Ya. Jangan kabur kau. Ya, terima kasih kepada semua orang yang sudah berbaik hati yang memberikan tap-tap layar yang juga memberikan koin. Terima kasih ya. Dan aku ucapkan kepada Nandar, luka-luka batinmu sembuhkanlah Nandar. Maaf ya tadi saya berdialog agak terlalu seru. Ya, saya tidak bohong. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Itu ajaran dari kami. Kalau memang oon katakan oon, kalau cerdas katakan cerdas. Ya, jadi tidak ada yang salah di situ dalam pernyataan saya Nandar ya. Mohon maaf. Nah, kawan-kawan percayalah apapun yang diucapkan Nandar setelah ini semuanya adalah kebohongan. Kenapa? Surat 13 ayat 38 dia tidak bisa membuktikan satupun dari hadis, apalagi hal dari Allah SWT. Gak ada satupun yang mengatakan Isa menikah. Kemana dia mempertanggungjawabkan itu kawan? Ya. Jadi apapun yang dia ucapkan itu hanya karangan dia belaka untuk menghibur dirinya, ya, bahwa dia lebih pandai dari siapapun. Biasalah menghibur diri ya. Tapi kalau faktanya tidak ada itu kawan. Yang kedua, dari Bible pun tidak ada. Dia juga sudah mengakui bahwa Maria Magdalena yang berdosa itu, si pendosa itu adalah istri Yesus. Sementara mereka baru bertemu ketika di rumahnya si Simon si Kusta. Dia bingung membedakan Maria Magdalena dari Betania dengan Maria Magdalena yang sering mengikut Yesus. Keliru dia kawan. Ya, maka dia memfitnahnya seperti itu. Yesus menikah. Mana bisa 6 hari menghasilkan 3 anak. Oh, umur 18 tahun sudah menikah katanya. Menikahnya dengan siapa? Oh, Maria ini. Dia aja bertemu dengan Maria saudara Lazarus itu udah tua, umur 32 tahun, bukan umur 18 tahun, umur 30 tahun kawannya. Jadi dia serba salah. Semua yang diucapkannya adalah dusta, kebohongan. Setelah ini apapun yang dia tetap akan berdusta agar kebohongannya menjadi benar. Makanya dia sudah ditinggalkan para penggemarnya. Aku juga 20.000, dia juga 30, lebih banyakan dia ya. Oke. Kemudian kawan-kawan, dia mengambil kitab-kitab palsu, Barbara Tering, kan lawak ya kawan-kawan ya. Asal ada penulis Kristen mau dia berseberangan, mau apa itu dijadikan landasan. Itu nggak bisa kawan. Ya, jadi saya hanya berpatokan kepada Bible ini saja. Sementara dia tidak bisa berpatokan kepada Al-Quran saja. Oke, hadis saya bilang, mana hadisnya? Gak satu pun hadis mengatakan Isa menikah. Oke, mana istimewa ulamanya? Juga gak ada. Jadi semua yang diucapkannya itu kebohongan saja kawan. Untuk menutupi rasa malunya. Ya, apapun yang dibilangnya logikanya gak masuk. Ya, dia kira Maria Magdalena itu pendosa, ada 2. Itu aja dia sudah keliru-keliru. Silakan Nandar. 3 menit kau. Aku ngomong, jangan di-mute suaramu ya, nanti penontonmu nggak dengar. Jangan di-mute. Awas. Oke, dalil Al-Qur'an Yesus menikah ya teman-teman ya. Saya putarkan kameranya di dalam Quran surat A'rad ayat 38. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepadanya mereka istri-istri dan keturunan. Yesus itu termasuk dari para rasul. Ternyata ini ada premis mayor, premis minor. Yesus adalah rasul, rasul menikah. Ternyata Yesus menikah. Anda juga selain bodoh, selain botol di dalam Alkitab, Anda juga botol terkait Islam. Di mana ada hadis mengatakan Yesus menikah, kau potong kuping. Sekarang saya tunjukkan datanya menurut hadis Yesus menikah. Mana janji potong kupingmu? Mesti di akhir-akhir kamu tuh kalah telak juga. Sudah beberapa kali kamu TKO Rudi, masih aja kamu ngeyel. Saya tunjukkan datanya Yesus menikah ya. Yesus menikah, saya tunjukkan datanya Yesus menikah menurut hadis. Ini hadisnya mutawatir teman-teman ya. Teman-teman bisa baca sendiri.
Di dalam An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa putra Maryam akan turun ke muka bumi, kemudian dia menikah dan memiliki anak. Dor kamu, mana kupingmu Rudi? Ini hadisnya jelas mengatakan Yesus menikah, Isa menikah. Ketampol lagi kau. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Isa putra Maryam akan turun ke bumi, kemudian dia menikah dan memiliki anak. Tuh, menurut hadis Yesus punya anak. Menurut hadis Yesus menikah. Menurut Alkitab Yesus punya anak. Menurut data arkeologi Yesus punya anak. Semua data mengatakan Yesus menikah dan punya anak, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Tuh, kalau sudah ketampol, lihat kepalanya, dia pegang-pegang kepala, ya. Adu koin aku boleh kalah, tapi adu ilmu kau itu belum bisa. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan aku. Masih ada 1 menit ya, ini 49 detik waktu aku. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan saya hebat, bukan saya pinter. Takabur lil mutakabir sodaqah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Al-Quran sudah mengatakan, wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Mesti kau udah berapa kuping yang harusnya kau potong. Video banyak bertebaran. Kalau kau itu kalah debat, kupingmu gak pernah ditepati. Mana Isa menikah menurut hadis? Ada. Mana janjimu? Mana janji manismu? Rudi, mesti kau ketampol. Aku sengaja membiarkan di detik-detik terakhir biar kau ketampol. Dor. Sudah Nandar. Ya, kasihan aku lihat kau. Baik. Ya. Loh, Oke, sudah Nandar ya. Sampai jumpa ya. Ya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Nandar. Salam. Ya. Selamat. Sehat-sehat selalu Nandar. Besok kita, Ya, ada nggak besok sama-sama. debat lagi kita? Tentang apa? Besok kitab suci Al-Quran atau Bible yang palsu? Udah? Belum ya? Hari Kamis lah ya, hari Kamis ya. Besok istirahat lu kita. Oke. Aku besok ada mengajari orang di sini. Oke ya? Terima boleh. kasih Nandar. Oh, Oke, ya. terima kasih. Mohon maaf Nandar kalau ada kata yang Istirahat salah. dulu Ya, terima kasih. Oh, baik, Sampai baik. jumpa. Ya, Halo. Rudi. Ketampol. Isa menurut hadis menikah. Teman-teman, aku sengaja di detik-detik terakhir ya, seperti timnas kalau sepak bola itu kan sudah 1 lawan itu kan si Rudi sebetulnya